Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Awaludin. Dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang filologi. Sebenarnya apa itu filologi dan bagaimana perkembangan filologi di Nusantara. Sebelum kita membahas tentang perkembangan filologi di Nusantara, tentunya kita harus mengenal apa itu ilmu filologi. Filologi itu. Ilmu filologi berasal dari secara definisi, mohon maaf, maksud saya itu secara definisi, ilmu filologi berasal dari kata philos dan kata logos. Nah, philos itu dapat berarti cinta dan logos itu adalah kata, atau bisa senang dengan kesusastraan, senang dengan kata, ataupun senang dengan sastra. Sedangkan secara terminologi, filologi dapat diartikan sebagai filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kesusastraan. Artinya pencakupannya itu sangat luas, mulai dari bahasa, dari kebudayaan dan karya-karya sastra yang dihususkan dalam kajian-kajian naskah-naskah kuno, mencakup tentang ilmu pengetahuan itu ada dalam sastra, karena sastra itu merepresentasikan keadaan masyarakat pada suatu zaman tertentu. Oke, untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang filologi di Nusantara. Nah, filologi di Nusantara ini berawal ketika bangsa Barat bangsa Barat termasuk Belanda gitu. Bangsa Barat itu ketika yang menjajah kita Belanda. Bangsa Barat Belanda itu memiliki misi peradaban ke Indonesia yang disebut dengan Beeskoeping Missie. Beeskoeping Missie adalah misi menyebarkan peradaban Barat yang dianggap lebih modern, lebih unggul dari peradaban di Nusantara. Misi peradaban Belanda ini gak lepas dari misi gospel, artinya misi untuk penginjilan di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat dua institusi yang mempelopori adanya kajian filologi di Nusantara. Institusi pertama adalah NBG, yaitu Netherlands Begeerschap. Nah, dan kedua adalah KITLV, yang Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Mohon maaf apabila saya salah pengucapan bahasa Belanda, karena bahasa Belanda saya gak belajar bahasa Belanda, jadi kurang paham gitu. Yang intinya terdapat dua aliran itu. Dalam institusi itu ada dua aliran yang berbeda. Nah, apabila NBJ itu alirannya itu lebih kepada kekristenan, lebih kepada penginjilan untuk adanya. Nah, untuk KITLV itu lebih ke pengetahuan yang umum seperti antropologi, kebudayaan, dan juga sosiologi. Mereka pelajari, mereka kaji. Nah, itu ada dua institusi yang mempelopori adanya filologi di Nusantara. Oleh karena itu, kenapa Belanda ingin mempelajari filologi gitu kan? Kok jauh-jauh amat ke Indonesia itu ingin mempelajari filologi gitu, untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Kenapa gitu kan? Karena itu gak lepas dari misinya, itu salah satunya misi gospel, dan juga untuk misi untuk menguasai Nusantara, agar Nusantara itu kelak menjadi bagian dari dari kerajaan Belanda gitu, agar bisa dikuasai seluruhnya oleh Belanda. Untuk memudahkan pengucapan, saya akan menyingkat gitu kan kedua institusi tersebut ke dalam NBG dan juga KITLV. Nah, itu KITLV kan. Nah, itu kan. Karena itu saya kurang paham gitu kan. Yang artinya itu lembaga filologi di Nusantara lah, itu kita anggap saja itu. Mohon maaf apabila saya kurang bisa bahasa Belanda. Saya belum belajar gitu bahasa itu. Oke, kembali ke topik gitu kan. Kembali ke topik tentang bagaimana filologi di Nusantara gitu kan. Nah, NBG itu dia itu melakukan adanya penginjilan. Mereka itu melakukan terjemahan. Bagaimana itu caranya itu supaya terjemahan dari Injil bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Makanya mereka mendatangkan penerjemah asing ke Indonesia untuk apa? Untuk menerjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Indonesia, dan juga agar agar isi Injil itu nggak bertentangan dengan adat dan budaya. Karena di Injil itu ada saya kurang paham itu kan, untuk misi Injil itu untuk apa. Yang jelas dia itu berpatokan kepada
kekristenan, berpatokan kepada agama. Nah, yang kedua adalah yang kedua itu yang institusi yang tadi yang KITILV kan, KITILV itu kan itu mah, nah itu beda. Kalau itu dia itu berpandangannya itu lebih moderat, lebih kepada ilmu pengetahuan, kebudayaan dan juga antropologi dan kesusastraan di tanah Nusantara gitu kan, karena banyak gitu kan sastra-sastra lama eh, di Nusantara yang menjadikan kita itu bangsa yang kaya akan sastra. Banyak sekali karya-karya yang di Nusantara seperti kitab-kitab serat-serat Pararaton, kitab-kitab itu dari dalam periode Hindu Buddha tentu saja, dan juga dalam periode setelahnya juga ada kitab-kitab yang lainnya seperti para Pararaton, cerita Parahyangan itu termasuk kitab sastra kan. Bahasanya itu bahasa sastra, Kidung Sunyana kalau tidak salah itu saya. Dan juga ada beberapa kitab-kitab agama Islam seperti babat tanah, bukan agama Islam itu seperti hikayat raja-raja Pasai, dan juga ada juga apa tuh, dan uh, hikayat atau babat yang lain yang di Malaka. Nah, untuk misi peradaban itu terjadi pada tahun 1800-an, 1800 sekitar abad ke-19 ya. Nah, pada misinya itu, pada mulanya itu yang NBG itu kan mereka itu kan jadi istrinya ingin penginjilan lah, ingin supaya Injil itu terima. Nah, makanya idenya itu ada ide gospel. Nah, sedangkan kalau KITLV itu kan itu beda lagi, dia tuh lembaga yang lebih moderat, yang lebih riset ke sumber-sumber sastra dan sumber-sumber geografi di Nusantara gitu, seperti sastranya, belajar tentang itunya, kajian bahasanya, dan juga untuk kajian-kajian kesusastraan lain. Tujuan dari adanya, kenapa sih bangsa Belanda itu tujuannya itu untuk menguasai itu. Tadi saya sebutkan bilang kan, untuk menguasai secara soft, secara lama, secara perlahan gitu, untuk menguasai bangsa Indonesia. Oleh karena itu Belanda itu sangat brilian gitu, dia itu memulai misinya itu dengan masuk ke pendidikannya. Mereka tuh melihat bagaimana perkembangan tentang kebudayaan di Indonesia itu. Makanya lahirnya filolog di Belanda gitu yang melakukan penelitian di Jawa. Salah satunya adalah siapa, dokter mendatangkan ahli filolog dari Universitas Leiden. Nah, itu Universitas Leiden, bahkan di Universitas Leiden sendiri itu kan ada kajian tentang filolog sendiri, yaitu yang mengkaji tentang bahasa Sanskerta. Pada saat itu 1880 terdapat seorang yang bernama John Henry Casper. Nah, itu John Henry Casper itu ahli dosen gitu kan. Dia itu pucuk kepemimpinan KITILV gitu kan, yaitu yang di Universitas Leiden. Dia itu mengajar bahasa Sanskerta di Universitas Leiden. Wah, itu kan jauh sekali kan. Universitas Leiden jauh-jauh ke Indonesia untuk apa? Mengkaji sastra, karena menurut dia gitu kan, peradaban di Indonesia itu sangat unik gitu kan untuk dikaji, untuk itu. Tentunya ada misi politik yang lain gitu kan. Itu gak murni gitu kan, gak murni tentang ilmu pengetahuan. Yang jelas ada misi-misi yang lainnya. Pertama itu John Henry Casper itu yang dari 1800-an itu di Universitas Leiden itu memiliki kolega di Bandung. Dia itu mengkaji tentang bahasa Sanskerta di daerah Nusantara. Itu koleganya yang bernama Kern. Nah, si Kern ini dia itu berpendapat bahwa kita itu perlu nih untuk mengajarkan bahasa Belanda untuk ke bangsa-bangsa pribumi. Dia tuh karena menurut dia itu Belanda itu belum secara full untuk menjajah, untuk menaklukkan suatu bangsa, untuk menaklukkan Nusantara. Oleh karena itu dia itu berpendapat bahwa kita tuh mestinya harus dengan cara soft lah, dengan pendidikan kita harus mengajarkan untuk agar mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, tentunya itu untuk komunikasi, dan juga untuk agar nantinya bangsa Belanda itu akan bisa lebih mudah lah untuk menaklukkan bangsa Indonesia. Nah, kan ini kemudian dibahas pada tahun 1899. Nah, dia itu dibahas di Kongres, yang kongresnya itu untuk bahwa pentingnya mengajarkan bahasa Belanda ke orang-orang pribumi. Oleh karena itu bangsa Belanda itu sangat tertarik saat antusias agar menanamkan pengaruh di Nusantara. Maka
dari saat itu pula bangsa Belanda itu mulai mengajarkan bahasa-bahasa Belanda di Nusantara. Selanjutnya gitu kan, dia itu Belanda itu sebenarnya meniru lah berbicara Inggris dengan yang kebijakan Inggris yang di India gitu kan, di mana kajian Inggris di India, kebijakan Inggris di India itu mereka itu mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar agar penduduk setempat bisa berkomunikasi dengan penduduk dengan bangsa Eropa, agar terdapat agar miskomunikasi itu bisa dikurangi, dan juga secara gitu untuk menanamkan pengaruh dengan menanamkan ya bangsa Belanda itu ingin menguasai lah Indonesia. Sebenarnya yang berpendapat untuk mengajarkan bahasa Belanda di Nusantara itu bukan hanya satu gitu kan. Tadi Kern yang juga yang apa tuh, bukan kolega tapi dosennya itu di Universitas Leiden tuh, yang koleganya tuh yang Kern, dan juga ada Pijnevel. Pijnevel tuh dia itu seorang yang mengkaji bahasa Melayu di Universitas Leiden. Mereka itu berpendapat bahwa kita tuh mesti nih, kita tuh harus adakanlah kajian tentang filolog gitu di Nusantara, bukan kajian filolog tapi kajian tentang bahasa lah, tentang bahasa ke bahasa Belanda mengajarkan ke bahasa Nusantara, bahasa Melayu maksud saya, bahasa pribumi setempat. Oleh karena itu gak punya satu kan, gak hanya satu itu, ada sebuah dari kutipan yang saya baca gitu kan, dari jurnal yang saya baca itu mengatakan bahwa Pijnevel dan Kern ini adalah pencetus cikal bakalnya filologi di Nusantara. Bisa dikatakan sebagai peletak ide filologi di Nusantara. Mana prosesnya Nusantara itu bisa jadi filologi itu? Karena kedua orang itu, maka diadakanlah gitu kan kajian tentang itu, mulai di kita itu mulai ada penerjemahan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Belanda. Namun kajian filologi pada waktu itu nggak ujuk-ujuk seperti sekarang gitu, nggak dengan langsung ada metode tersendirinya, tapi memang pada saat itu ada metode, cuma metode itu kental dengan syarat akalnya sanjungan terhadap bangsa Barat. Artinya batas-batas itu dapat dilihat dengan jelas, dan tak hanya itu, dalam kajian-kajian naskah yang dikaji mereka itu sering menuliskan adanya kritik-kritik tentang bangsa Timur gitu kan. Emang itu dominasi ya, itu untuk dominasi, makanya dalam itu misi politik itu masih terlihat dalam pengkajian naskah-naskah kuno di Nusantara. Oleh karena itu pada fase pertama itu, fasenya disebut fase awalan, fase untuk mencoba gitu kan, untuk mencoba menerjemahkan beberapa naskah-naskah kuno ke bahasa Belanda. Nah, pada fase-fase selanjutnya baru berkembanglah ilmu filologi itu. Ya, filologi itu setahap demi setahap, dan lama-lama ada metode, ada cara, dan sampai sekarang yang lebih kepada yang memiliki yang seperti itu, yang lebih yang lebih ilmiah gitu kan ya. Namun meskipun adanya kekurangan itu, adanya misi politik di Nusantara itu, kita tidak bisa berpandang dari negatif gitu. Ada positifnya. Yang disebutnya itu, yang positifnya salah satunya itu pengkajian naskah-naskah kuno di Indonesia itu, di Nusantara itu karena peneliti-peneliti tersebut interdisipliner, makanya penafsiran itu yang mereka paparkan dalam kajian teks mereka itu dengan secara mendalam gitu. Artinya secara bukan mendalam tapi secara komprehensif, dan secara bisa dikatakan mengerti tentang isi dari kajian yang mereka kaji itu tahu gitu. Makanya sudah mulai terlihat gitu dari kajian naskahnya itu, sudah mulai keilmuannya itu sudah mulai terbentuk, karena mereka itu ya jelas lah, mereka itu orang universitas gitu kan di Leiden gitu, dan nggak sembarangan orang yang bisa pada saat itu mengenyam pendidikan itu bukan orang sembarangan. Makanya pengkajian naskah itu sudah mulai baik gitu. Secara singkat tentang filologi di Nusantara, karena saya mengkaji itu tentang filologinya itu dari bangsa Belanda gitu. Kenapa bangsa Belanda ke situ? Nah, ketika seperti kita tahu gitu kan, bangsa Belanda itu mulai membangun sekolah-sekolah di Nusantara. Maka beberapa kajian-kajian itu mulai diperkenalkan ke bangsa pribumi, hingga akhirnya pada tahun abad ke-19, abad ke-19-an, abad ke-20 atau pergerakan nasional itu sudah mulai filologi itu mulai menjadi ilmu yang dipelajari di universitas-universitas di Indonesia, di Nusantara maksud saya. Maka dari itu kajian filologi di Nusantara itu memang pada awalnya itu tidak terlepas dari stigma untuk menjajah Indonesia. Namun terlepas dari semua itu gitu kan, terdapat juga manfaat yang diberikan oleh
Belanda itu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia agar ya agak sedikit itulah, agar sedikit setara mungkin dengan bahasa Belanda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah perkataan, saya meminta maaf, dan apabila ada perkataan saya yang salah gitu, itu bagian ya kesalahan dari saya belajar. Dan juga apabila ada kritik gitu, saya sangat menghargai sekali dengan adanya kritik, karena saya bahasan ini kurang dari sempurna, pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu saya terbuka dengan lapang dada gitu untuk menerima kritik-kritik dari kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.